kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Mulyono, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Ini kenegarawanan dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Setelah saya gabung dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi, 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia, Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Minta maaflah engkau kepada rakyat, karena engkau suka nipu rakyat, suka bohongi rakyat. Engkau tipu rakyat dengan muka polosmu, engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Minta maaf kepada rakyat, minta maaf kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Perbuatan-perbuatan dosamu kepada rakyat, baik yang tampak atau yang tidak tampak, minta maaflah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saksi, saya melihat komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa. Luar biasa. Beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui, dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Mengerti bertempur, saya mengerti perang, tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau didik saya tidak tahu, tapi kira-kira itu. Nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina habaib? Verboden, voorhonden, and inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden dilarang, voorhonden ya honden dulu, baru inlander. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Honden and inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Namanya the East, bahasa Belanda the Oosten. Ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing. Minta maaflah selama kepemimpinanmu banyak masyarakat yang susah, masih banyak masyarakat yang susah, banyak rakyat-rakyat pengangguran, sedangkan tenaga kerja terus engkau kirim dari asing. Setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Minta maaf kepada rakyat. Terlalu banyak rakyat yang kau bodohi, yang kau dustai, yang kau tipu, yang kau berikan janji-janji palsu. Minta maaf kepada rakyat. Jangan sampai engkau menjadi khasir,
Jangan sampai engkau menjadi orang yang rugi, karena kelak di akhirat kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa-apa yang ia pimpin. Beliau tidak pernah berjuang sama saudara-saudara, tapi beliau mengerti pengorbanan saudara-saudara sekalian. Beliau mengerti, dan beliau sekarang memutuskan untuk mulai memberi perumahan untuk kalian semua, saudara-saudara sekalian. Betul atau tidak? Siap, betul. Betul atau tidak? Siap, betul. Saudara-saudara sekalian, saya juga saksi beliau terus-menerus memikirkan rakyat miskin di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya terima kasih dukungan saudara-saudara. Saya siap melanjutkan perjuangan Pak Joko Widodo. Mau siapapun yang jadi presiden, Pak Harbin Smith nggak ada urusan. Siapapun yang menjadi presiden, Pak Harbin Smith akan berada di pihak rakyat. Pak Harbin Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Saya nggak ada urusan mau siapapun presidennya. Kalau presidennya menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, membohongi rakyat, Pak Harbin Smith berada di barisan paling depan. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna. Tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya kira malam ini Pak Jokowi ini suatu langkah bukti contoh bagi banyak pihak dalam dan luar negeri bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudara, saya ini memang punya sifat, nggak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor, istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah mereka ketawa, Pak.
Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya enggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak.
Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, gitu. Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap karena saya banyak kawan-kawan Pak dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu di beberapa tempat para pemimpin menyadari kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Saudara-saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinet pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet Bapak yang Bapak pimpin, paling itu 1 jam 15 menit rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatonya lama, Pak. Nggak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia nggak siapkan kopi di sini, Pak. Jadi saya kira pidato saya persingkat. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh selagorde, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera
kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak.